Beberapa minggu terakhir ini saya lagi mendalami banget tentang fitness, tentang kesehatan, dan tentang bagaimana caranya menurunkan kadar lemak di saat yang sama meningkatkan kadar otot. Jadi yang saya lakukan apa? Saya dengar konten tentang hal tersebut, tentang body recomposition, gimana caranya nurunin fat percentage, gimana caranya naikin muscle, latihan-latihan apa yang harus dilakukan. Saya nonton dari banyak sekali sumber, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dan saya banyak banget ngefollow akun-akun tersebut supaya meningkatkan pengetahuan saya. Nah, dari apa yang saya tonton, saya belajar dari banyak banget influencer, dari banyak banget konten. Lalu kemudian yang saya lakukan itu adalah mencari benang merahnya, mencari polanya. Karena setiap orang itu detailnya pasti beda. Ada yang mengatakan jalan adalah yang paling bagus. Ada yang mengatakan harus angkat beban. Ada yang mengatakan harus yang penting tidurnya cukup. Semuanya memberikan informasi. Itu detailnya pasti beda-beda. Nah, tapi kalau kita menggunakan daya analisis dan analitik yang dalam, kita menganalisa semua informasi yang masuk, kita akan bisa menemukan satu benang merah. Jadi di antara semua informasi yang masuk, apa nih benang merahnya? Itulah kebenarannya. Itulah hal yang benar yang kita bisa ikuti. Jadi jangan kemudian ketemu satu orang, dia ngomong apa, kita telan mentah-mentah, pokoknya semua A sampai Z pasti dia yang kebenaran satu-satunya yang ada. Nggak gitu caranya dalam hidup ini. Jadi ketika kita belajar dari banyak orang, ada satu pola yang sama, itulah kebenarannya. Nah, dalam dunia finansial atau dalam dunia caranya jadi kaya deh, kalau kita bahasa gamblangnya ya, kalau kamu mau jadi kaya, caranya pun sama. Ada banyak orang nih yang sharing tentang pengetahuan mereka, pengalaman mereka, apa yang mereka lakukan, gimana cara mereka dari nobody menjadi somebody. Ada banyak banget orang-orang yang sharing, termasuk saya, termasuk misalnya Timothy Ronald dan lain-lainnya. Banyak sekali orang yang sharing, dan yang mereka sharing adalah pengalaman mereka. Oke? Jadi bukan seperti ilmu Google 10 cara jadi kaya lalu diberikan listnya, bukan kayak gitu. Tapi yang orang-orang ini share, termasuk saya, itu adalah apa yang kami sudah lakukan. Nah, kamu sebagai seorang yang lagi mau belajar, saran saya belajar dari banyak sumber, lalu kemudian cari benang merahnya. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang, masalahnya adalah gini, belajar dari satu sumber, lalu kemudian didewakan dia. Oh, ini udah paling bener nih, pokoknya yang lain pasti salah. Kalau nggak sama kayak dia berarti salah. Ya, terserah kalau kamu mau kayak gitu. Tapi saya nggak kayak gitu cara belajarnya. Saya belajar dari Pak Tung Desemaringin, saya belajar dari Denny Santoso, saya belajar dari orang-orang yang bahkan nggak ada di media sosial. Semuanya ilmunya beda-beda. Beda-beda, maksudnya detailnya beda-beda. Karena setiap orang pengalaman dan perjalanannya beda-beda. Saya mengatakan, kalau saya bisa ada di level saat ini, dari yang saya bukan siapa-siapa menjadi saya yang sekarang, itu karena saya lewat properti salah satunya. Kenapa saya ngomongnya properti? Karena saya melakukannya properti, saya ngertinya properti. Kalau misalnya saya ditanya properti, gimana cara nyari properti yang tanpa modal? Gimana caranya supaya dari passive income properti bisa ngebayar cicilannya, bahkan bisa satu properti. Kalau saya rumusnya, satu properti dari hasil operasionalnya, dari keuntungannya itu harus bisa mencicil 2 properti. Nah, gimana caranya mencari deal-deal yang seperti itu? Saya ngerti. Kenapa ya? Karena saya melakukannya. Tapi kalau saya ditanya misalnya saham mana yang bagus, saya nggak ngerti. Mungkin ada influencer lain seperti misalnya Bapak Lo Keng Hong, atau misalnya yang masih muda Andri Hakim. Mungkin nama-nama itu lebih cocok ditanya soal saham. Tapi kalau nanya ke saya saham, saya nggak ngerti. Kalau misalnya mau nanya tentang reksadana, saya lihat misalnya beberapa influencer seperti Raditya Dika ya, dia ngebahas tentang reksadana. Mungkin lebih baik nanya ke beliau kalau memang fokusnya mau ke reksadana. Tapi kalau misalnya kamu fokusnya adalah saya ingin dari level yang nobody menjadi level somebody, entah di mana jalannya, kamu mau belajar, belajarlah dari banyak sumber. Dari banyak sumber tapi yang juga sudah melakukan. Jangan dari banyak sumber yang tidak melakukan, yang lebih ke katanya.
Kalau saya ngomongin kripto, ya ini katanya Timothy Ronald. Kalau saya ditanya soal saham, ya katanya Andri Hakim. Saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kamu nanya, gimana caranya supaya saya bisa beli properti miliaran tanpa modal, lalu kemudian cicilannya dibayar oleh tenan yang menyewa? Tanya saya. Gimana caranya supaya kita bisa tanpa modal, tapi bisa punya properti, lalu kemudian bisa punya passive income setiap bulan dari properti? Saya bisa jawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Sekali lagi, ilmunya bukan ilmu Google, tapi ilmunya ilmu pengalaman di lapangan, ilmu jalanan. Jadi, dan semua, kalau misalnya kau benar-benar belajar dengan, dalam tanda petik ya, dengan gelas yang kosong, dengan pikiran yang terbuka, dan benar-benar belajar itu dengan intensi mau belajar, bukan mau nyari kesalahan, bukan mau ngejatuhin, bukan mau nyalah-nyalahin. Maka ketika kamu belajar dari banyak orang, akan ketemu satu benang merahnya. Dan semua orang yang saya pelajari, bahkan nggak cuma dari Indonesia aja, saya juga, karena bahasa Inggris saya cukup oke, saya juga belajar dari banyak banget orang-orang kaya di luar negeri. Seperti Robert Kiyosaki misalnya. Kalau di properti saya juga belajar dari Grant Cardone. Kalau ilmu bisnis pengembangan diri saya juga belajar dari seorang Anthony Robbins. Kalau belajar tentang ekonomi secara makro, saya juga banyak sekali belajar dari Ray Dalio. Saya belum pernah ketemu dengan mereka, tapi saya belajar dari konten-kontennya. Yang mana artinya yang menjadi pemikiran mereka saya pelajari. Dan semuanya orang-orang sukses yang udah saya pelajari ini ada benang merahnya. Bahkan dari konglo-konglo, dari pengusaha-pengusaha super sukses yang saya ketemu langsung, itu juga ada benang merahnya. Oke, ketika kita ketemu dengan benang merahnya, maka di sana ada satu kesamaan dari semua orang, itu menjadi sebuah pola. Sekali lagi, sukses itu ada polanya, jadi kaya itu ada polanya. Nah, ketika kamu udah ketemu polanya, yang kamu lakukan apa berikutnya? Mengikuti polanya. Nah, inilah bedanya IQ tinggi dengan EQ tinggi. IQ tinggi, kamu bisa melihat pola. Kalau misalnya IQ kamu tinggi, kamu akan bisa mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang ada menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah benang merah. Oh, ini ternyata intisarinya, esensinya seperti ini. Ketika kamu udah ngerti informasi, kamu udah punya knowledge, kamu udah ketemu benang merahnya, maka yang selanjutnya kamu lakukan adalah harus mengikuti take action. Orang yang mau take action itu adalah orang yang emotional intelligence-nya tinggi, EQ-nya tinggi, emotional quotient-nya tinggi, punya kecerdasan emosi yang bagus. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang bagus, mereka komit, mereka take action, baik mereka lagi mood, lagi nggak mood, lagi termotivasi, lagi tidak termotivasi, mereka disiplin karena mereka bisa mengendalikan emosinya. Ingat, kita action bukan karena kita ngerti, tapi kita action karena kita memiliki ikatan emosi yang kuat sehingga kita mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita pengambilan keputusan itu berdasarkan emosi, lalu kemudian dijustifikasi dengan intelligence, dengan kecerdasan. Seperti itu cara kerja manusia. Makanya kamu balik lagi, kamu punya kecerdasan yang tinggi kah? Kalau punya kecerdasan yang tinggi, kamu akan belajar dari banyak orang dan kamu akan bisa lihat benang merahnya. Kalau kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi, kamu akan bisa kemudian action dari apapun informasi yang kamu anggap oke, ini sudah benar, ini intisarinya, ini benang merahnya, saya mau jadi seperti mereka, saya take action, saya komit. Itu memerlukan kecerdasan yang tinggi. Nah, lalu kemudian apa dakwah yang harus dilakukan? Kalau misalnya kamu udah ketemu benang merahnya, ya kamu action, tergantung dari di mana levelmu saat ini. Misalnya kamu goalnya financial freedom, kamu sekarang orang yang masih digaji bulanan, gajinya pun masih di bawah UMR. Tapi goalnya financial freedom. Kamu udah belajar dari banyak orang dan sekarang kamu pengen tahu gimana caranya, Kak. Kamu udah lihat di benang merahnya. Ternyata semua orang kaya, kalau versi saya ya, benang merahnya itu adalah gini. Financial freedom. Financial freedom itu terjadi ketika passive income melebihi gaya hidup mereka yang ideal. Oke? Passive income datang dari aset. Aset itu dibeli dengan active income. Maka kalau sekarang kamu posisinya masih gajian di bawah UMR, fokusnya adalah bagaimana caranya naikin active income-nya dulu. Selain kerja di kantor, kamu juga punya misalnya
bisnis sampingan, gedein tuh bisnis sampingan. Kenapa bisnis sampingan yang harus digedein? Karena kalau kamu fokus naikin gaji di kantor, lama banget. Lama banget. Apalagi kalau misalnya fokusnya adalah kamu nabung dari sisihan gaji kantor. Ya, bisa puluhan tahun. Dan ketika kamu mencapai, mungkin tabunganmu nilainya udah nggak ada lagi karena terjadi inflasi. Jadi, pilihan tercepatnya adalah kamu bangun side hustle, bisnis sampingan. Yang mana kamu bisa gedein karena di sini, di bisnis sampingan, income-nya nggak terbatas. Income-nya nggak terbatas. Kamu mau punya 10 juta per bulan? Bisa, tergantung effortmu. Tergantung seberapa tekun kamu mengimprove bisnismu. Kamu mau punya income 50 juta sebulan, 100 juta per bulan? Bisa. Saya sudah melakukan, saya juga ketemu banyak sekali orang yang sudah melakukan. Ya, tinggal setekun apa, sekomit apa, kamu mau gedein bisnis sampinganmu, ini kamu yang kontrol. Kalau misalnya gajimu di kantor, ya kantormu yang kontrol. Tapi kalau gajimu atau income-mu dari bisnismu sendiri, kamu yang kontrol. Nah, kalau kamu bingung mau mulai dari mana, saran saya kamu bisa belajar dari buku ini. Scroll Like Cuan. Di buku ini, kalau kamu komit, sekali lagi kalau kamu komit, kamu akan bisa memiliki bisnis sampingan dengan potensi income yang nggak terbatas hanya dengan modal sosial media aja. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya nyari market, kamu akan belajar bagaimana menganalisa kebutuhan pasar, kamu akan belajar gimana cara nyari barangnya, cara milih sosmednya yang benar, gimana cara ngebikin kontennya, gimana cara naikin follower dan audiensnya, bahkan sampai gimana cara ngejawab WhatsApp-nya juga diajarin semuanya di sini. Oke, nah kalau kamu mau komit ya, serius mau belajar, mau naikin income-mu, kamu bisa order buku ini, nanti ada linknya di bawah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.